Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini Pak Guru akan memberikan materi terkait isi dari kitab suci Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Secara garis besar, kitab suci Bhagavad Gita terdiri atas 18 bab, dan pada masing-masing bab terdiri atas beberapa sloka, yaitu bab 1 berisi tentang Arjuna dalam keraguan-raguan dan kehilangan harapan, terdiri atas 47 sloka yang menguraikan tentang tentara-tentara kedua belah pihak siap siaga untuk bertempur. Arjuna, seorang kesatria yang perkasa, melihat sanak keluarga, guru-guru dan kawan-kawannya dalam tentara-tentara kedua belah pihak siap untuk bertempur dan mengorbankan nyawanya. Arjuna tergugah kenestapaan dan rasa kasih sayang sehingga kekuatannya menjadi lemah, pikirannya bingung dan dia tidak dapat bertabah hati untuk bertempur. Bab kedua berisi tentang teori Samkhya dan pelaksanaan yoga, terdiri atas 72 sloka yang menguraikan tentang Arjuna menyerahkan diri sebagai murid kepada Sri Krishna. Kemudian Krishna memulai pelajarannya kepada Arjuna dengan menjelaskan perbedaan pokok antara badan jasmani dan bersifat sementara dan sang roh yang bersifat kekal. Sri Krishna menjelaskan proses perpindahan sang roh, sifat pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa mementingkan diri sendiri dan ciri-ciri orang yang sudah hisap akan dirinya. Bab ketiga berisi tentang Karma Yoga, terdiri atas 43 sloka yang menguraikan semua orang harus melakukan kegiatan di dunia material. Tetapi perbuatan dapat mengikat diri seseorang pada dunia ini atau membebaskan dirinya dari dunia. Seseorang dapat dibebaskan dari hukum karma dan mencapai pengetahuan rohani tentang sang diri dan Yang Maha Kuasa dengan cara bertindak untuk memuaskan Yang Maha Kuasa tanpa mementingkan diri sendiri. Bab keempat berisi tentang jalannya pengetahuan, terdiri atas 42 sloka yang menguraikan tentang pengetahuan rohani tentang sang roh, Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan antara sang roh dengan Tuhan menyucikan dan membebaskan diri manusia. Pengetahuan seperti itu adalah hasil perbuatan bakti tanpa mementingkan diri sendiri atau karma yoga. Krishna menjelaskan sejarah Bhagavad Gita sejak zaman purbakala, tujuan dan makna beliau ketika menjelma ke dunia material, serta pentingnya mendekati seorang guru kerohanian yang sudah insaf akan dirinya. Bab 5 berisi tentang melepaskan diri dari ikatan, terdiri atas 29 sloka yang menguraikan perbuatan dalam kesadaran akan Krishna. Orang bijaksana yang sudah disucikan oleh api pengetahuan rohani secara lahiriah melakukan segala kegiatan tetapi melepaskan ikatan terhadap hasil perbuatan dalam hatinya. Dengan cara demikian, orang bijaksana dapat mencapai kedamaian, ketidakterikatan, kesabaran, penglihatan rohani, dan kebahagiaan. Bab 6 berisi tentang yoga yang sejati, terdiri atas 47 sloka yang menguraikan Astanga Yoga, jenis latihan meditasi lahiriah, pengendalian pikiran dan indera-indera dan memusatkan perhatian kepada Paraman atau roh yang utama yang bersemayam di dalam hati. Puncak latihan ini adalah Samadhi. Samadhi berarti kesadaran sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bab 7 berisi tentang Tuhan dan dunia, terdiri atas 30 sloka yang menguraikan Sri Krishna adalah kepribadian yang paling utama, penyebab yang paling utama dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu, baik material maupun rohani. Roh-roh yang sudah maju menyerahkan diri kepada Krishna dalam pengabdian suci bakti, sedangkan roh yang tidak saleh mengalihkan pikirannya kepada objek-objek sesembahan yang lain. Bab ke-8 berisi tentang jalannya evolusi dari kosmos, yang terdiri atas 28 sloka yang menguraikan seseorang dapat mencapai tempat tinggal Krishna, kepribadian yang paling utama di luar dunia material, dengan cara ingat kepada Sri Krishna dalam bakti semasa hidupnya dan khususnya pada saat meninggal. Bab 9 berisi tentang Tuhan adalah melebihi dari ciptaannya, terdiri atas 34 sloka yang menguraikan Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa
dan tujuan tertinggi kegiatan sembahyang. Sang roh mempunyai hubungan yang kekal dengan Krishna melalui pengabdian suci bakti yang bersifat rohani. Dengan menghidupkan kembali bakti yang murni, seseorang dapat kembali kepada Sri Krishna di alam rohani. Bab 10 berisi tentang Tuhan adalah sumber dari segalanya, terdiri atas 42 sloka yang menguraikan segala fenomena ajaib yang memperlihatkan kekuatan, keindahan, sifat agung atau mulia, baik di dunia material maupun di dunia rohani, tidak lain daripada perwujudan sebagai tenaga-tenaga dan kehebatan rohani Tuhan Sri Krishna sebagai sebab utama segala sebab serta sandaran dan hakikat segala sesuatu. Krishna Tuhan Yang Maha Esa adalah tujuan sembahyang tertinggi bagi para makhluk. Bab 11 berisi tentang Arjuna berkata, terdiri atas 55 sloka yang menguraikan Sri Krishna menganugerahkan penglihatan rohani kepada Arjuna. Krishna memperlihatkan bentuknya yang tidak terhingga dan mengagumkan sebagai alam semesta. Dengan cara demikian, Krishna membuktikan secara meyakinkan identitasnya sebagai Yang Maha Kuasa. Krishna menjelaskan bahwa bentuknya sendiri yang serba tampan dan dekat dengan bentuk manusia adalah bentuk asli Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang dapat melihat bentuk ini hanya dengan bakti yang murni. Bab 12 berisi tentang Tuhan dalam Saguna. Iswara lebih dekat daripada yang nirguna, terdiri atas 20 sloka yang menguraikan bakti yoga, pengabdian suci yang murni kepada Sri Krishna adalah cara tertinggi dan paling manjur untuk mencapai cinta bakti yang murni kepada Krishna, tujuan tertinggi kehidupan rohani. Orang yang menempuh jalan tertinggi ini dapat mengembangkan sifat-sifat suci. Bab 13 berisi tentang lanjutan dari bab 12, terdiri atas 34 sloka yang menguraikan orang yang mengerti perbedaan antara badan dengan sang roh dan roh yang utama yang melampaui badan dan roh akan mencapai pembebasan dari dunia material. Bab 14 berisi tentang yoga perincian Triguna, terdiri atas 27 sloka yang menguraikan semua roh terkungkung dalam badan di bawah pengendalian 3 sifat alam material, kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Sri Krishna menjelaskan arti sifat-sifat alam tersebut, bagaimana sifat-sifat itu mempengaruhi diri kita, bagaimana cara melampaui sifat-sifat alam, serta ciri-ciri orang yang sudah mencapai keadaan rohani. Bab 15 berisi tentang yoga dan purusottama, terdiri atas 20 sloka yang menguraikan tujuan utama pengetahuan Weda adalah melepaskan diri dari ikatan terhadap dunia material dan mengerti Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mengerti identitas Krishna yang paling utama menyerahkan diri kepada Krishna dan menekuni pengabdian suci kepada Krishna. Bab 16 berisi tentang alam pikiran, ketuhanan, dan kesetanan, terdiri atas 24 sloka yang menguraikan orang yang mempunyai sifat-sifat jahat dan hidup sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan kitab suci, dilahirkan dalam kehidupan yang lebih rendah dan diikat lebih lanjut secara material. Tetapi orang yang memiliki sifat-sifat suci dan hidup secara teratur dengan mematuhi kekuasaan kitab suci, berangsur-angsur mencapai kesempurnaan rohani. Bab 17 berisi tentang Triguna dalam fenomena keagamaan, terdiri atas 28 sloka yang menguraikan ada 3 jenis keyakinan yang masing-masing berkembang dari salah satu di antara 3 sifat alam. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang keyakinannya bersifat nafsu dan kebodohan hanya membuahkan hasil material yang bersifat sementara, sedangkan perbuatan yang dilakukan dalam sifat kebaikan menurut kitab suci menyucikan hati dan membawa seseorang sampai tingkat keyakinan murni terhadap Sri Krishna dan bakti kepada Krishna. Dan yang terakhir, bab 18 berisi tentang kesimpulan, terdiri atas 78 sloka yang menguraikan Krishna menjelaskan arti pelepasan ikatan dan efek dari sifat-sifat alam terhadap kesadaran dan kegiatan manusia. Krishna menjelaskan keinsafan Brahman, kemuliaan Bhagavad Gita, dan kesimpulan utama Bhagavad Gita. Jalan kerohanian tertinggi berarti menyerahkan diri sepenuhnya tanpa syarat dalam cinta bakti kepada Sri Krishna. Jalan ini membebaskan seseorang dari segala dosa, membawa dirinya sampai pembebasan sepenuhnya dari kebodohan, dan kemungkinan ia kembali ke tempat tinggal rohani Krishna yang kekal.
Sebagai umat Hindu, kita hendaknya dapat dengan disiplin mengamalkan isi kitab Bhagavad Gita dalam kehidupan sehari-hari, karena dari isi sloka-sloka yang terdapat dalam kitab Bhagavad Gita ini banyak mengandung makna yang dapat kita jadikan tuntunan hidup. Adapun makna yang terkandung dalam isi pokok Bhagavad Gita yaitu dapat diuraikan sebagai berikut. Ajaran Bhagavad Gita bermaksud menyelamatkan manusia dari kebodohan, kehidupan duniawi. Bhagavad Gita juga mengandung maksud untuk melepaskan manusia dari penderitaan. Melalui ajaran Bhagavad Gita, Sri Krishna sebagai awatara Wisnu yang bertugas memelihara dunia, menyadarkan manusia apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupnya. Apabila manusia lupa akan tujuan itu, sebenarnya kita semuanya diliputi oleh kebodohan, sehingga kita mulai bertanya mengapa kita menderita, dari mana sebenarnya asal kita, kemana tujuan kita setelah meninggal. Untuk menyadarkan manusia dari kebodohan itulah Bhagavad Gita disabdakan. Kitab suci Bhagavad Gita memberi penjelasan dengan terang benderang tentang prinsip-prinsip dari agama spiritual. Baik anak-anak, jadi sekian penjabaran penjelasan terkait materi isi dari bagian kitab Bhagavad Gita yang terdiri dari 18 bab. Nah, untuk latihan anak-anak di rumah, jawablah soal berikut ini. Yang pertama, tulislah ke-18 bab sloka dan uraiannya. Yang kedua, apakah makna yang terkandung di dalam kitab Bhagavad Gita? Yang ketiga, apa yang anak-anak bisa pelajari dari isi kitab Bhagavad Gita yang terdiri dari 18 bab? Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa anak-anak pahami. Dan Bapak akhiri dengan ucapkan Paramo Santi, Om Santi, 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 Om.